dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Momen yang sangat dinantikan, bersejarah ketika konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza, Sharm el-Sheikh, yang diselenggarakan di Mesir dihadiri oleh 20 kepala negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Harapannya ini bukan hanya awal ketika genosida bisa dihentikan sepenuhnya di Gaza, tapi perang berakhir di belahan dunia, khususnya yang berada di Timur Tengah. Kami akan membahas lebih dalam karena sekarang sudah masuk ke fase yang pertama, pembebasan sandera dari kedua belah pihak, baik itu Hamas dan juga Israel. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada BAS yang terus mendukung Catatan Demokrasi, kepada teman-teman mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga dari UKI. Terima kasih malam hari ini sudah hadir. Semoga teman-teman bisa berpartisipasi juga, bertanya kepada narasumber kami, karena semua sepakat terciptanya perdamaian di muka bumi ini, tidak ada lagi nyawa yang bergelimangan. Kita akan tampilkan terlebih dahulu, ini merupakan fase pertama, pembebasan sandera, momen haru yang dinantikan. Bayangkan dari Oktober 2023 sampai Oktober 2025, mereka terpisah dari keluarganya dan akhirnya bisa bertemu. Gencatan senjata Israel Hamas berdamai, apakah ini sifatnya temporer atau permanen jangka panjang? Dan pemirsa pasti bertanya, kenapa kami selalu menghadirkan kedua belah pihak, baik itu yang pure, yang betul-betul mendukung Gaza, dan juga ada aktivis pro-Israel. Ini pasti menuai polemik selalu di Catatan Demokrasi, tapi paling tidak kita ingin mendengarkan dua perspektif yang berbeda, karena kabarnya Monique Rickers malam ini tidak hadir ke studio, tapi langsung dari Gunung Sinai di Mesir. Kabarnya ia menyaksikan langsung proses pembebasan sandera dari pihak Israel. Kami juga menghadirkan ada Muhammad Hussein, aktivis Gaza, seorang jurnalis. Assalamualaikum Mas Hussein, sehat Mas? Boleh Mas gunakan mic-nya Mas, kita sambil cek audio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa kemarin ketika misi kemanusiaan Global Summit Flotilla, luar biasa Mas Hussein, dan malam hari ini bisa bergabung di Catatan Demokrasi. Terima kasih banyak. Kami juga menghadirkan ada pengamat politik Timur Tengah, Ustadz M. Najih Ar-Ramadloni. Assalamualaikum Mas Najih, Gus Najih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Serta pengamat hubungan internasional dan juga politik luar negeri Universitas Indonesia, Prof. Susi Sudarman. Sehat Bu Susi? Yang tetap kritis dan juga objektif. Biasanya ini posisinya bertukaran sama Prof. Hikmahanto nih, antara di tengah atau di pinggir. Terima kasih banyak pakar hukum internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana, sudah hadir di Catatan Demokrasi, Prof. Terima kasih undangannya. Dan ini teman lama yang sudah lama tidak bertemu, analis Timur Tengah, Kang Irfan Maulana. Assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua tiap hari ketemu. Perasaan baru tadi sore ngobrol, tapi betul-betul krusial. Ini momen bersejarah karena bukannya dipotret oleh kita semua, warga negara Indonesia, tapi juga dunia menantikan. Tidak ingin lagi ada 67.000 lebih, ratusan jiwa menjadi korban keberingasan di Gaza, Palestina. Saya langsung ke Prof. Hikmahanto melihat KTT ini, Prof, meskipun tidak dihadiri oleh Hamas dan juga Israel saat penanda tanganan kesepakatan. Menurut Anda ini sifatnya semua atau bisa jangka panjang, permanen? Ya, semua ini bergantung pada terutama Israel dengan Hamas. Kalau misalnya dari pihak Israel dan Hamas ikut di dalam kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, tentu ini akan permanen. Bahkan kalau kita lihat dalam 20 poin proposal yang dibuat oleh Trump, itu di poin 19, itu ujungnya nanti adalah hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Itu udah dibunyikan di situ, walaupun tidak kemudian ditulis secara tegas bahwa akan ada yang namanya negara Palestina. Untuk bisa menjadi sebuah negara. Sebenarnya itu agak ambigu sih Prof. Agak ambigu Prof. Masih bias sejujurnya Prof ya. Betul, masih bias. Makanya itu perlu ada pengawalan dari masyarakat internasional, negara-negara, terutama negara-negara yang diundang pada waktu KTT kemarin. Termasuk di situ adalah Indonesia.
Jadi kalau misalnya kita melakukan pengawalan terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, tahapan-tahapan yang ditentukan, maka menurut saya ini bisa berujung pada adanya pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Sekarang ini sudah sampai 157 negara. Nah, permasalahannya adalah kalau Israel tidak mengakui Palestina, maka sampai kapanpun walaupun jumlah negara yang mengakui akan bertambah, tidak akan merdeka. Ingat pada waktu kita menyatakan kemerdekaan kita, proklamasi 17 Agustus, kita masih diserang Belanda. Kemudian pada waktu Mesir sudah mengakui Indonesia sebagai sebuah negara, kita pun masih diserang oleh Belanda dengan mengatakan ini merupakan aksi polisionil. Sementara kita sudah mengatakan ini sudah agresi antara satu negara ke negara lain. Baru pada tanggal 27 Desember tahun 1949, di mana Belanda menyerahkan kedaulatan, pada saat itu diakui Indonesia sebagai sebuah negara, maka saat itu Indonesia sudah merdeka secara penuh. Dan ini yang tentu fase yang akan kita nantikan bersama, dan ini nantinya akan menjadi tanggung jawab dari pemerintahan transisi. Karena pemerintahan transisi yang paling utama adalah tentu dia harus memastikan hak-hak rakyat Palestina yang sekarang di Gaza itu terpenuhi. Baik itu makanan, obat-obatan, dan seterusnya. Kedua, rekonstruksi terhadap Gaza. Dan perekonomian harus digerakkan di sana. Kemudian persiapan untuk rakyat Palestina bisa menentukan nasibnya sendiri. Meskipun Prof. Hikmahanto, pemerintahan transisi Board of Peace diketuai oleh Trump dan juga wakilnya Tony Blair dilakukan banyak pihak. Ya. Kesannya ini hanya berpihak pada AS dan Israel saja tanpa melihat bagaimana kondisi sebenarnya di Gaza. Kalau saya mengusulkan Bapak Presiden mungkin bisa bicara dengan Trump dan kepala pemerintahan, kepala negara dari negara-negara Timur Tengah, kenapa nggak warga negara Indonesia? Ya, karena kita negara yang dikenal sebagai berpenduduk Islam besar, kita dianggap sebagai Islam yang moderat, dan banyak orang-orang Indonesia yang mampu. Saya selalu katakan, kenapa misalnya tidak Pak Yusuf Kalla yang diminta untuk menjadi kepala pemerintahan transisi. Nah, pada waktu beliau misalnya bilang kita perlu rekonstruksi, ya kita minta nih BUMN karya Indonesia untuk kemudian datang ke sana melakukan rekonstruksi. Bahkan kalau misalnya bank-bank Indonesia dikucurkan sampai 200 triliun oleh Pak Menteri Keuangan, kenapa nggak diserap untuk membangun di Gaza sana yang dibutuhkan? Tapi kita harus tahu juga bahwa pada suatu hari nanti, ya memang yang namanya pinjaman harus dikembalikan. Kita rujuk aja ke Jadi, rekonstruksi dari Eropa pada waktu itu. Maksudnya Mereka sekalian juga, ambil bagian gitu Prof ya? ya kita harus mengambil bagian. Ini komitmen bahwa kita Indonesia betul-betul ingin melihat bahwa Palestina ya, rakyat Palestina akan mendapatkan kemerdekaan dan mereka akan setara dengan warga negara di dunia. Oke, saya boleh ke Mas Husin. Mas Husin, dalam 20 poin proposal tersebut, apakah Anda melihat masih terkesan framing Hamas dan Israel saja? Belum ada ditekankan bahwa kepentingan negara Palestina yang berdaulat, Mas Husin? Baik, pertama kita harus, ini suaranya normal Jelas, gini ya? jelas, suaranya jelas, clear Mas. Iya. Pertama kita harus sadar dan ingat yang dihadapi oleh kita dalam konflik ini, oleh dunia, ini kan sudah dunia melawan penjajahan ya, adalah Israel. Bangsa yang memang identitas dan mentalitas itu mentalitas pelanggar dan pengkhianat, pelanggar kesepakatan dan selalu mengkhianati berbagai perjanjian. Ketika poin 19 yang tertulis dalam 20 poin itu disebutkan Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu bukan keputusan baru ya. Tahun 1974 kalau tidak salah setelah Yom Kippur pernah ada resolusi PBB 3236 nomor 242 kalau tidak salah. Itu juga dengan jelas menyebutkan bahwa PBB memutuskan warga Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tahun 74 loh.
Tapi lihat apa yang terjadi sampai hari ini, itu nggak terjadi. Artinya tidak dipatuhi, tidak diiyakan, dan kita lihat sampai, jadi apa sih yang akan membedakan antara tahun 74 dan sekarang gitu ya? Itu pertama. Jadi tidak ada rasa aman, dan kita pun nggak boleh begitu mudah tenang melihat kondisi ini. Saya 12 tahun di Gaza, saya selalu menjadi saksi. Tahun 2012 tercapai itu kesepakatan gencatan senjata. Nggak nyampe 2 tahun dilanggar. 2014 kami digempur lagi. Kemudian nggak lama 2021 kami digempur lagi. Terus sampai 2023 berkali-kali gitu ya. Maka dalam hal ini nggak usah jauh-jauh deh, mohon maaf ya. Saya harus kabarkan dulu. Hari ini saja sudah 20 nyawa dibunuh di Gaza. Hari ini saja ya. Padahal sudah masuk fase gencatan aktif, senjata. Kan? Nah, belum yang kemarin, belum yang lalu. Ini sudah hampir 100 dibunuh sejak tercapainya ini. Namun ada pertanyaan, terus apa tanggapan Hamas misalnya melihat pelanggaran ini? Dari dulu para pejuang di Gaza, mereka memiliki satu komitmen seperti ini kata-katanya. Kalau mereka melanggar, kami tidak akan membalas dengan pelanggaran lain. Karena sekarang bola panasnya bukan lagi di dalam Gaza, tapi bola panasnya itu ada di negara-negara mediator. Sekarang ini sudah masalah wibawa mereka. Mesir, Amerika, Qatar. Mesir, Turki, Qatar. Mereka dong yang harusnya menjaga dan menjamin ini. Dan Indonesia, penting lah saya sampaikan di awal-awal biar teman-teman mendengar. Indonesia di sini kesempatan. Pak Prabowo, kalau Bapak Prabowo yang terhormat ingin mengeluarkan narasi menjamin keamanan, sekaranglah waktunya. Alangkah kerennya kalau hari ini Pak Prabowo tampil di depan masyarakat dunia dan mengatakan bahwa sebelum kita menjamin keamanan Israel ke depannya gitu ya, kita harus menjamin bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi selama gencatan senjata berlaku. Nah, itu harus disampaikan. Karena kenapa? Karena kita melihat sejarah mereka selalu melanggar. Maka disinilah diperlukan kehadiran pemerintah Indonesia untuk benar-benar menunjukkan komitmen dan konsistennya untuk Palestina. Hukum internasional kerap dilanggar, tapi kita berhubung dulu dengan Mbak Monique Rickers yang sudah bergabung via Zoom. Ini sepertinya Mbak Monique masih ada di Mesir. Mbak Monique, kami ingin tahu Mbak, kita ingin memvalidasi juga. Anda menyaksikan betul proses pembebasan sandera. Kami dengar semua sandera dari warga Israel itu betul-betul diperlakukan manusiawi oleh Hamas. Mbak Monique. Audio boleh dinyalakan Mbak? Apakah bisa mendengar suara saya? Jelas Mbak Monique, langsung dijawab boleh Mbak? Oke, ya selamat malam waktu Indonesia. Ya Bapak Ibu semua, kita bersyukur akhirnya ada pembebasan sandera. 20 sandera hidup boleh pulang kembali ke Israel dalam keadaan baik. Ini satu hal yang patut kita syukuri bersama karena akhirnya Hamas mau membebaskan sandera. Karena Bapak Ibu tentu tahu ya sebelumnya sangat sulit untuk mengeluarkan sandera secara hidup-hidup dari tawanan teroris di Gaza. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui saat ini telah terjadi pergeseran regional yang sangat signifikan. Kenapa signifikan? Karena negara-negara Arab setuju agar Hamas meletakkan senjata dan sandera ini harus dibebaskan. Kemarin di Sharm el Sheikh ini jelas sekali. Ada siapa saja? Ada Qatar yang selama ini membacking Hamas. Lalu ada pula pemimpin-pemimpin Hamas kan berdomisilinya di Qatar. Jadi ketika Qatar ada ikut sepakat itu sesuatu yang besar, langkah besar. Lalu ada Arab Saudi dan tentu saja juga ada negara-negara yang lain termasuk negara kita Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua, menurut saya sangat-sangat luar biasa apa yang terjadi dalam kesepakatan pembebasan sandera. Nah, ini yang menurut saya Bapak Ibu semua di Indonesia perlu melihat dari sisi secara regionalnya, secara Timur Tengahnya Bapak Ibu. Secara Timur Tengah ini sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa. Akhirnya negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah ini mau melakukan Seperti yang terputus dengan Mbak Monique, sinyalnya sedang di jalan.
Saya boleh ke Kang Irfan. Kang Irfan, Anda yakin ini akan bersifat jangka panjang? Saya melihat ini, Karena tadi Mas Husin bilang sangat ragu dengan poin 19 ketika negara Palestina diberikan wewenang penuh untuk mengurus pemerintahannya. ini kan konflik panjang ya, udah 1 abad lebih. Kalau saya hitung mundur ke belakang, setidaknya sejak 1915, pasca pemberontakan Arab terhadap Turki, kemudian Inggris dan Perancis, ada Sykes-Picot Agreement 1915 yang membagi wilayah bulan sabit subur yang ditinggalkan Turki Utsmani untuk 2 negara itu. Palestina masuk mandat Inggris, Irak, Kuwait, gitu. Suriah, Lebanon masuk mandat Perancis. 2 tahun kemudian, 1917, Balfour Declaration, Menteri Luar Negeri Inggris mengeluarkan deklarasi yang memberi orang Yahudi hak untuk kembali ke Palestina sebagai homeland. Disitulah terjadi migrasi besar-besaran orang Yahudi beli dan nyaplok tanah orang Palestina. Sampai kemudian puncaknya Perang Dunia Kedua, berkat negara-negara barat itu juga, akhirnya negara Israel serta fait accompli, negara-negara yang pas pemenang Perang Dunia Kedua waktu itu memaksa Arab untuk menerima partition plan. Disitulah konflik, terjadilah peristiwa Nakba. Peristiwa genosida pertama itu adalah Nakba. Ketika ratusan ribu warga Palestina meninggalkan kampung halaman mereka yang sekarang jadi Tel Aviv, yang sekarang jadi Haifa, yang sekarang jadi kota-kota besar Israel itu dulu adalah kampung-kampung orang Palestina yang sudah ribuan tahun mereka tinggali, dipaksa pergi. Itulah ethnic cleansing pertama. Ratusan ribu yang kemudian menyebar ke pengungsian dan ke berbagai negara di dunia. Terjadi tragedi luar biasa dan menurut saya ini 20 poin Trump ini suka tidak suka dengan berbagai kerumitan dan kelemahannya, ini ibarat secercah cahaya di lorong gelap yang panjang yang umurnya lebih dari 100 tahun. Ini ada cercah cahaya. Kenapa? Karena ada beberapa tanda-tanda menunjukkan adanya titik balik. Peristiwa serangan Hamas 7 Oktober itu terlepas dari kontroversi dan tragisnya serangan itu, tapi itu adalah sebuah titik balik. Dan menunjukkan bahwa Israel sudah melewati peaknya, sedang dalam proses menuju deklinasi. Kenapa? Karena 2 minggu sebelum 7 Oktober, dalam sidang tahunan PBB itu tahun 2023, tanggal 22 seingat saya, dengan percaya diri Netanyahu pidato di hadapan Majelis Umum PBB, ini adalah deal of century. Inilah Abraham Accord. Dia menunjukkan peta baru Timur Tengah yang kalau orang paham sejarah biblikal, ini mirip Israel. Visi kaum Zionis radikal tentang Israel Raya yang luasnya dari sungai di Mesir sampai ke sungai Efrat. Dia menunjukkan peta itu. Dan di situ tidak ada yang namanya negara Palestina. Dengan begitu yakin. Netanyahu bilang, kami tinggal nunggu Saudi Arabia saja. Masih alot. Tapi pada akhirnya Saudi akan ikut. Peristiwa 7 Oktober itu membuyarkan mimpi Netanyahu dan kaum Zionis militan garis keras Israel. Karena sejak itu Saudi menolak semua pembicaraan untuk normalisasi hubungan. Dikutip peristiwa genosida Gaza sedemikian rupa luar biasa, masyarakat dunia mata hatinya semua terbuka. Lintas agama, lintas ras, lintas etnik, yang terjadi di sana adalah pembantaian, pembasmian, ethnic cleansing, dan genosida. Semua mata hati dunia. Di situ Saudi dan beberapa negara Arab mengeluarkan kartu lama yang dulu ditolak keras oleh Israel dan oleh negara Barat. Kartu lama itu apa? Two-state solution. Itu yang tahun 2002 diusulkan dalam proposal damai Arab oleh Raja Abdullah Al Saud itu. Termasuk Indonesia. Indonesia belum bersuara waktu itu, tapi diadopsi sebagian besar negara Arab, tapi ditolak oleh Israel, ditolak oleh Amerika, ditolak semua negara Barat. Waktu itu Palestina itu nothing, sebagai sebuah negara nothing. Itu proposal diajukan, ini solusi akhir deh kata negara Arab. Udah kita akui Israel, tapi Israel Barat aku juga Palestina dong. Sesuai dengan resolusi 242, 338 tahun 74 itu. Batasnya adalah sebelum perang tahun 67. Yerusalem Timur milik Palestina sebagai ibu kota, tepi barat jalur Gaza. Itu tahun 2002 ditolak. Intinya bertepuk sebelah tangan. Nah, peristiwa kemarin genosida Gaza, kartu ini dimainkan lagi oleh MBS. Dulu waktu itu aktornya itu Pangeran Faisal bin Farhan.
Dia bikin deklarasi bulan September tahun 2004 di New York juga bersama dengan sidang tahunan. Deklarasi Koalisi Global Palestina Merdeka Two State Solution. Waktu itu hanya sedikit negara yang ikut. Tapi berjalannya waktu, semakin gilanya Israel, dunia semakin terbuka. Jarak mic-nya boleh lebih dekat kan? Kemudian Emmanuel Macron terketuk. Kemudian Keir Starmer ikut. Akhirnya negara-negara Eropa semua tergerak setelah Irlandia dan Spanyol ya. Kemudian titik balik itu setelah Emmanuel Macron ikut terlibat, dia yang kemudian menggalang dukungan negara-negara Eropa Barat, seutuh Amerika. Puncaknya adalah deklarasi di PBB kemarin, 157 negara, Two State Solution. Itu adalah titik balik luar biasa. Artinya lebih dari 3/4 negara anggota PBB mengakui Palestina itu sebagai negara eksis, Two State Solution. Dan dalam proposal Two State Solution itu garis merah tidak boleh dilanggar. Tidak dikompromikan, ibu kota Yerusalem Timur milik Palestina. Tapi Barat milik Palestina, termasuk Gaza. Kenapa itu garis merah? Karena Yerusalem Timur itu ada Al-Aqsa. Di situ ada gereja makam Kudus. Ada lokasi-lokasi yang disucikan terutama oleh Muslim dan Kristen. Kang Irfan, pertanyaannya siapa yang bisa menjamin bahwa itu tidak akan dilanggar selama fase gencatan senjata berlangsung sesaat lagi? Oke. Kita harus jeda di catatan demokrasi pemirsa. Kang Irfan, siapa yang bisa menjamin mitra regional apa International Stabilization Force yang akan dibentuk nantinya? Yang bisa menjamin bahwa mekanismenya sesuai dengan prosedur, tidak ada yang melanggar selama gencatan senjata ini berlangsung. Sebelum ke situ, saya jelaskan lagi titik balik yang kedua. Kan tadi saya katakan genosida Gaza itu merubah opini dunia, mata hati orang, lintas agama, semua bangsa, apapun keyakinannya, semua nuraninya sama, itu terbuka. Dan siapapun tahu bahwa Israel itu gimana pun juga bertahan karena Amerika. Dan itulah kebenaran itu akan menemukan jalannya. Dalam keadaan putus asa, kebenaran akan menemukan jalannya. Adalah Amerika sendiri yang berubah. Jadi saya ingat 3 minggu lalu hari Senin saya ingat. Donald Trump itu diwawancara oleh Daily Caller, media konservatif, sangat pro Israel. Di situ Trump gundah tentang perubahan opini publik Amerika terhadap Israel. Dia bilang begini, saya tidak menyangka Kongres Amerika sekarang tidak sesolid 15-20 tahun lalu dukungan ke Israel. Dulu gak ada yang berani itu bersuara nyaring kritik Israel. Sekarang sudah mulai ada yang berani ngeritik Israel dan sudah bikin kelompok di kaukus gitu loh di Kongres. Sudah mulai kan ada beberapa anggota Kongres atau senator yang keras terhadap Israel. Bahkan dari senator Partai Republik sendiri. Kan ada Marjorie Taylor Greene tuh dari Georgia, keras banget tuh soal ngecam Israel. Kemudian yang kedua, begitu juga masyarakatnya. Jadi dia yang mengutip survei-survei terkini di Amerika menunjukkan sekarang lebih dari 53% orang dewasa Amerika melihat Israel itu negatif. Dan yang lebih mengejutkan lagi buat dia adalah pemilih Partai Republik, terutama di kalangan anak muda. Okay. Sudah mulai banyak yang bersuara kritis dan negatif. Contoh Charlie Kirk, influencer, konservatif, anak muda, loyalis Trump, pendukung American First, Make America Great Again, dan sangat pro Israel. Setahun kedua pasca tragedi Gaza itu mulai berubah. Dia melihat apa yang terjadi di Gaza itu bukan pembelaan diri, itu ethnic cleansing. Dia sudah mulai gundah. Dia menyebut Jeffrey Epstein itu agen Mossad. Dia kerjaannya memeras polisi Amerika supaya pro Israel. Dia mulai mempertanyakan keberadaan AIPAC yang terus mencampuri kebijakan luar negeri Amerika. Akhirnya dibunuh. Charlie Kirk itu contoh mewakili anak muda konservatif, evangelis, loyalis, Make America Great Again, dan loyalis Donald Trump. Itu Trump curhat di Daily Caller. Berhari kemudian, The Economist minggu berikutnya melakukan survei, dan minggu kemarin The Washington Post melakukan survei. Kata Washington Post, 60% orang Yahudi Amerika menilai Israel melakukan ethnic cleansing. Itu orang Yahudi Amerika. Apalagi yang bukan Yahudi, kira-kira begitu. Okay. Jadi ada perubahan opini publik luar biasa di dalam negeri Amerika sendiri. Itu yang dipertimbangkan oleh Trump? Salah satunya. Yang kedua, titik balik ketiga, ini bumerang betul. Ketika Israel membom Doha.
Itu negara Arab kali ini marah beneran. Di KTT Doha itu Al-Sisi itu sampai teriak, Israel musuh bersama. Dan dia menawarkan dibentuk aliansi militer Arab seperti NATO. Seperti dulu pernah dibentuk menjelang perang tahun 67 ketika negara Arab kompak menyerang Israel. Dan Mesir siap mimpin. Padahal Mesir negara pertama yang salaman dengan Israel. Tapi Al-Sisi mengatakan itu. Diamini oleh Irak. Tapi negara Arab Teluk tidak setuju. Karena Saudi yang mau mimpin gara-gara itu. Bubar itu agenda koalisi, 2 hari kemudian Saudi dan Pakistan menandatangani fakta pertahanan militer. Perdana Menteri Pakistan, Shahbaz Sharif mengatakan Saudi dalam perlindungan nuklir Pakistan. Rudal balistik Pakistan yang berhulu ledak nuklir bisa menjangkau Tel Aviv. Gentar, kecut. Itulah kemudian di sela-sela konferensi PBB kemarin, Trump mengumpulkan para pemimpin negara Islam, negara Arab, termasuk para Prabowo. Di situ Trump berjanji saya akan selesaikan Gaza. Oke. Setelah itu kemudian dia panggil Netanyahu hari Minggu kemarin Netanyahu dipanggil, di situ dimaki-maki. You are always, dia bilang fucking negatif. Oke. Itu keras Trump marah dan Itu langsung dia tahu. Dan kemudian Trump minta Netanyahu minta maaf ke Emir Qatar. Di situ dari Gedung Putih Netanyahu telepon minta maaf kepada Emir Qatar. baik. Jadi sebetulnya ini titik balik ketiga. Amerika sendiri menuju perubahan yang dramatis untuk perdamaian. Ya mudah-mudahan ya. Ini ibarat cahaya di lorong gelap yang panjang. Mudah-mudahan ini tetap bertahan. Kita jaga semua. Terus membesar Palestina merdeka. Baik, sebelum ke Bu Susi, Mas Husin ditanggapi dulu Mas. Kang Irfan yakin bahwa Trump bisa memegang komitmennya, Prof. Hikmahanto dan juga Bu Husin nanti bisa ditanggapi dan juga Gus Najib boleh? Ya, baik. Jadi saya ingin sedikit mengomentari ya. Tadi perkataan Pak Ivan terkait Perancis dan negara Barat mulai terketuk. Tapi terketuk di sini kita harus garis bawahi, bukan karena kemanusiaan mereka. Bukan karena mereka kasihan dengan Palestina, jangan lupa. Amerika, Perancis, Spanyol, itu mereka itu partner terbesar Israel dalam genosida kali ini. Israel tuh nggak kuat perang lama itu kalau tidak disupport oleh senjata-senjata mereka, logistik mereka, alutsista mereka. Terketuk di sini artinya mereka itu terpojok. Kita melihat marahnya masyarakat Eropa. Italia itu sampai kita lihat shutdown itu Italia satu hari itu benar-benar lumpuh. Masyarakat marah kepada pemerintah Italia. Bagaimana kok genosida ini terus didukung dari dana-dana kami? Dan itu pun terjadi di negara-negara lain. Amerika, Inggris, Spanyol, Prancis. Jadi mereka itu berubah narasi. Kenapa? Satu, takut dengan posisi mereka. Mereka kalau terus-terusan secara terang-terangan seperti kali sebelumnya mereka mendukung Israel, mereka sudah habis itu. Sudah tidak mungkin mereka bisa bertahan selama itu. Karena protes habis-habisan tekanan diplomatik. Iya, nah masalah gini, kenapa itu terjadi? Oke. Bukan semata-mata karena Israel ini sekejam itu, tapi karena ketegaran warga Gaza. Maka saya ingin tegaskan teman-teman, kalau kita melihat ada gencatan senjata hari ini, jangan salah kita mengarahkan kreditnya. Bukan karena Donald Trump, bukan karena negara-negara Arab, bukan juga karena negara-negara Eropa. Tapi karena ketegaran warga Gaza 2 tahun. Mereka dikeroyok, mereka dibantai, tapi mereka menolak menyerah. Kenapa? Karena mereka sedang memberikan kita pelajaran besar. Bayangkan 2 tahun anak-anak Gaza nggak sekolah loh ya. Tapi warga Gaza dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari wanitanya sampai laki-lakinya, mereka menyekolahkan kita selama 2 tahun. Mereka mengajarkan kita apa arti kemanusiaan, apa arti ketegaran, apa arti hak asasi, apa arti perjuangan. Tufan Al-Aqsa, akhirnya ketegaran mereka itu berhasil menyatukan 47 negara. Kumpul bersatu dalam gerakan global sumut flotilla. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Ini keren banget loh. Gaza dengan warganya, dengan ketegarannya telah membangun standar baru. Apa itu arti kesabaran, apa itu arti ketegaran. Sekarang kita setelah melihat kehancuran di Gaza dan ketabaran orang Gaza, kita jadi nggak terlalu gampang ngeluh loh. Apa sih? Saya nggak ada masalah loh. Gaza aja sekuat itu. Ini mah bukan masalah kita. Ini artinya ini mah kecil. Bukan permasalahannya harus kita perbincangkan berlama-lama gitu ya. Artinya ini sebuah kredit yang harus kita berikan kepada Gaza. Terakhir gini. Terkait beberapa titik-titik poin yang tadi titik balik yang Pak Ivan sampaikan. Ya. Saya ingin tegaskan lagi.
Kalau tanpa ada ketegaran dan kekuatan para pejuang Gaza, Israel, Amerika nggak mungkin mau berunding di atas meja. Nggak akan mau mereka. Ya, kenapa mereka akhirnya mau berunding di atas meja? Karena mereka nggak bisa, sudah habis mentok. Gimana cara saya ini ya mematikan isu Palestina? Gimana cara saya ini menghilangkan narasi Palestina dari muka bumi ini? Mereka berusaha ethnic cleansing bareng-bareng, nggak bisa. Gitu. Akhirnya sekarang mereka terpaksa menyelesaikan di atas meja perundingan. Dan ini menunjukkan betapa konsistensi warga Gaza terbukti. 2 tahun lalu sudah dijelaskan oleh para pejuang Gaza. Amerika, Israel, kalian mau kan tawanan kalian kembali? Ya, ayo kita duduk berunding, keluarkan tawanan kami. Dari awal seperti itu ya, dari 7 Oktober, saya ingat sekali itu statementnya Abu Ubaidah itu. Israel ngotot, enggak, kami akan bebaskan sandera-sandera kami melalui jalur militer. Didukung oleh Amerika, oleh negara-negara barat. Sampai 2 tahun gagal, akhirnya udah dikeplok tuh ini Netanyahu oleh Donald Trump. Lu jangan terlalu optimisme, udah ini sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Israel ngotot, pokoknya Israel akan kembali mengokupasi Gaza seperti dulu. Kata warga Gaza nggak bisa, dan akhirnya terbukti bahwa memang ketegaran warga Gaza inilah yang membuat semua perubahan dari skala regional sampai global ini bisa kita saksikan hari ini. Sekali lagi kreditnya untuk warga Gaza, anak-anak Gaza, wanita Gaza, dan dukungan kita semua. Insya Allah. Baik, kita boleh ke Bu Susi. Saat ini AS Israel terpojok karena sekutunya sudah mulai pecah. Ketegaran warga Gaza yang membuat mereka jadi... Saya sangat setuju. Di antara rosy picture dari Prof. Hik dan harapan tentang peran Indonesia, ada 2 hal yang harus diingat. 1, Amerika itu punya dasar untuk bertindak, yaitu gold, glory, and power. Jadi kalau dia tidak melihat keuntungan, dia tidak melihat kekuasaan, dia tidak melihat kemaksuran, dia tidak akan melakukan sesuatu. Lalu sedikit tentang harapan tentang Indonesia, kita harus menyontoh kejiwaan orang Gaza, karena kita juga diinterupsi, diintervensi, dimanipulasi, kita lihat saja. Jadi sebetulnya yang harus dikuatkan adalah negara ini harus negara kuat, bukan negara lemah minta peranan, nggak akan dikasih. Karena ini forum negara-negara adidaya yang sebetulnya kita pikir kita diajak baik-baik padahal kita jadi topeng. Soal tadi usulan Prof. Hikmahanto, ambil bagian. Ya, topeng untuk menyatakan bahwa Muslim majority state mendukung peace plan ini. Padahal kita diintervensi untuk memberikan hadiah-hadiah kepada Amerika Serikat sebelum ini masalah tarif ya. Lalu kemarin ini bukan hanya 19%, dia minta lagi 50% untuk mebel Indonesia yang diekspor ke Amerika. Jadi there's no gift, bukan present ini. Jadi kalau kita tidak kuat, dan sekarang saya mendeteksi masyarakat Indonesia ini sedang galau ya. Dia tidak tahu apa yang dituju karena diganggu oleh buzzers. Jadi kita harus teguh menyatakan kita akan menjadi negara kuat. Karena tanpa menjadi negara kuat, kita tidak punya bargaining position. Ya, dasarnya adalah jiwa yang kuat untuk bisa bertahan sebagai bangsa. Mungkin kita hampir melipir menuju jurang ya, karena kelihatan kita tidak punya daya untuk berpikir bahwa ini negara adidaya. Anda tidak bisa melakukan sesuatu tanpa mengingat bahwa foundations mereka adalah gold, glory, and power. Kita apa yang punya? Mungkin MBG juga artinya juga genosida sebetulnya. Tapi Bu Susi seperti ini, ketika Bu Susi kesannya sangat ragu dengan orientasi perdamaian murni yang dibawa oleh Trump ini di rebuilding Gaza. Ini adalah satu sandiwara. Teater perangnya itu membutuhkan satu sandiwara supaya mereka lolos dari tuduhan mereka membantu genosida yang terjadi di Palestina. Mereka kan malu juga karena mereka kan punya filosofi dasar, punya cita-cita, punya idealism. Ternyata orang Amerika semua tidak setuju dengan pemerintahnya. Tapi mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Universitas juga diganggu oleh Donald Trump. Sama saja. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat, kita lihat dulu motivasi utamanya itu. Misalnya Gaza Riviera itu dikarang oleh Tony Blair. Tony Blair Institute yang sebetulnya sudah menerima uang banyak dari sekutunya Donald Trump yang sebenarnya pro-Zionis.
Jadi kalau kita melihat apa yang dapat diuntungkan, Amerika ya goldnya itu. Ini skala skeptisnya Bu Susi kayaknya gede banget ini skala skeptisnya Bu. Ya karena saya ingin kita sebagai bangsa lupa bahwa kita punya pemimpin-pemimpin bangsa yang mendukung kemerdekaan dengan begitu gigihnya. Saya tidak melihat itu tercermin dalam negosiasi antara Presiden Indonesia yang akhir-akhir ini dengan Donald Trump. Dan itu berbahaya karena Donald Trump menganggap remeh. Dan Anda bicara dengan bully, Anda sebagai weaklings, Anda akan diinjak habis. Karena itu tujuannya. Jadi jiwa masyarakat Gaza itu harus dicontoh karena mereka bisa menanggulangi penderitaan sedemikian rupa tapi tidak mau meninggalkan. Nah yang menjadi masalah adalah apakah Pak Prabowo setuju bahwa orang Palestina meninggalkan Palestina? Kan mereka tidak bisa balik karena ada dalam stipulasi 20 poin itu bahwa mereka bebas pergi tapi mungkin di voluntary evacuation atau 2 million Palestinian keluar dari Palestina itu kan sangat pro Israel sebetulnya. Dalam poinnya sangat opsional, silakan yang ingin meninggalkan Gaza atau menetap. Sesaat lagi kita akan lanjutkan hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita kembali ke Mbak Monik, ada poin ke-18, dialog antar agama didirikan untuk mempromosikan toleransi dan hidup berdampingan damai antara warga Gaza Palestina dan juga Israel. Menurut Mbak Monik itu bisa terwujud, tidak ada lagi pihak yang ingkar, Mbak Monik? Ya tentu saja harapan saya adalah toleransi itu bisa terwujud. Dengan cara pertama adalah menghapus ajaran kebencian yang selama ini diajarkan kepada anak-anak di Gaza. Ini penting sekali Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena memang ditemukan adanya ajaran kebencian tersebut. Ajaran kebencian terhadap Israel, orang Yahudi, dan juga orang Kristen. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bagaimana peran dari Arab Saudi. Arab Saudi sudah memulai menghapus ajaran kebencian di buku-buku ajar di sekolah. Ini sudah dilakukan sejak masa COVID tahun 2021. Jadi, menurut saya 20 poin kesepakatan yang dicanangkan oleh Trump ini adalah salah satu konsep ideal yang melibatkan banyak pihak. Karena apa? Mengelola Gaza itu juga Trump menawarkan kepada orang lain, kepada negara lain, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara berpenduduk beragama Islam terbesar tentu bisa mengajarkan Islam moderat kepada orang-orang di Gaza. Ini sangat positif menurut saya. Dan inilah peran di mana Presiden Prabowo bisa mengambil bagian. Banyak organisasi-organisasi agama Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah yang tentu saja harus mengajarkan damai. Jangan lagi mengajarkan kebencian. Nah itulah peran Mbak penting Monik, sebentar, dari Indonesia. ini supaya tidak salah tafsir. Pertanyaan saya, apakah Indonesia mau atau tidak? Apakah Indonesia mengikuti ideologi yang anti-Israel atau mempertahankan ideologi yang damai? Ini penting Bapak Ibu semua. Dan saya sangat berharap Indonesia, negara kita menjadi negara cinta damai. Sekarang perang telah berakhir. Apa langkah selanjutnya? Apa yang ingin Indonesia kontribusikan? Inilah yang perlu kita bicarakan. Tapi dari tadi narasumber selalu bicaranya sesuatu yang menurut saya secara sejarah aja salah. Mohon maaf Bapak Ibu. Bapak-bapak yang tadi berbicara tentang sejarah itu salah. Tahun 74 narasumber yang mana ya Mbak Monik mana ya? ada kesepakatan damai. Tahun 74 itu Israel masih menguasai Gurun Sinai, masih menguasai kota Syam el-Sheikh. Baru diserahkan setelah Israel berdamai dengan Mesir. Pada tahun 1979 Syam el-Sheikh itu baru dikasih. Yang terakhir sekitar tahun 1981 kota Taba dikasih kepada Mesir demi perdamaian. Saya saat ini sekarang lagi ada di Mesir. Jadi Bapak Ibu semua, tadi juga dikatakan tentang Israel Raya oleh narasumber Pak Irfan. Israel Raya itu ada di Kejadian 15 dan jelas sekali di situ dikatakan dari Tuhan kepada Abram,
kepada Abraham dikasih tanah 10 suku bangsa pada masa itu dan tidak ada yang namanya Palestina. Jadi please jangan ngarang-ngarang. Kita kembali ke sejarah dan kalau kita lihat sejarah sangat jelas. Tanah perjanjian adalah tanah untuk bangsa Israel dan itu pun ada di kitab suci umat Islam. Ya, Bapak Ibu silakan baca sendiri dan jelas sekali Nabi Musa membawa bangsa Israel dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Jadi sekarang orientasi kita sebagai bangsa Indonesia adalah berdamai. Carilah perdamaian. Dan itulah yang sangat penting untuk memulai agar bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera. Tapi ditanggapi dulu, Mbak Mon, ditanggapi soal tadi data Kang Irfan ngarang-ngarang harus ditanggapi Kang. Kita butuh pertanian. Ini kredibilitas narasumber juga dipertaruhkan Kang. Si PBB 242338 tadi saya mau melengkapi yang disampaikan Mas Susi, Mas Husen. Soal tahunnya okelah dipersoalkan, tapi tahun 70-an. Tentang hak menentukan nasib sendiri buat bangsa Palestina itu poinnya. Gitu. Tentang Israel harus mundur dari wilayah pendudukan dengan batas-batas sebelum perang tahun 67. Sebelum itu poinnya, Anda saja yang tidak paham. Soal janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian, Oslo, Abraham itu punya anak dua, Ishak dan Ismail. Kesepakatan Oslo sudah anaknya bukan cuma memberikan Yakub tanah saja. kepada Palestina. Anaknya itu ada Palestina Ishak. sudah Ishak diberikan punya anak Bethlehem, Esau dan Jericho. Yakub. Esau itu menurunkan orang Arab. Jadi Ishak pun menurunkan orang Arab. Orang Yordania itu keturunan Esau, bukan Ismail. Ismail menurunkan orang-orang Arab juga. Dan jangan lupa janji Tuhan juga pada Ismail dari sungai Mesir sampai negeri Sur. Jadi sebetulnya itu tanah milik diwariskan kepada keturunan Abraham. Baik orang Arab, baik orang Yahudi, orang Funisia, orang Kanaan, orang Aram, orang Asyur, bangsa-bangsa Semitik di Timur Tengah. Jadi bukan cuma orang ngaku-ngaku keturunan Yakub yang sudah tidak jelas juntrungannya udah 3000 tahun. Netanyahu emang keturunan Abraham, hidung mancung, kulit putih, rambut pirang. Ini jangan ngarang deh. Ini ngaku-ngaku saja. Yang sebut dengan keturunan Abraham itu orang Palestina. Genetika mereka tuh udah dicek, mereka identik orang Timur Tengah. Nenek moyang mereka udah ribuan tahun tinggal di situ. Bisa jadi Yasser Arafat itu keturunan Daud. Bisa jadi Ismail Haniyah itu keturunan Ishak. Karena mereka tinggal di situ turun-temurun ribuan tahun. Bukan Netanyahu dari Polandia yang ngaku-ngaku keturunan Yakub. Punya hak negeri perjanjian, bangsa pilihan Tuhan. Anda saya paham, Anda menganut teologi dispensasi yang itu oleh gereja, oleh Katolik, oleh gereja Reformasi dianggap heresi. Cuman memang kelompok ini di Amerika majority. Anda itu punya pemahaman teologi dispensasi. Memahami ciri kisah dan Alkitab itu secara harfiah. Mbak Monik masih tersambung, audio Mbak Monik ini termute, audionya bangsa Israel zaman dulu. Audio Mbak Monik tertutup. Audio Mbak Monik tolong tertutup. berguru pada bapak-bapak gereja yang mendengarkan jelas suara Kang Irfan. Mbak Monik, audio Anda tertutup, Mbak Monik. Iya, saya dengar. Jadi saya tahu Anda penganut teologi dispensasi. Yang oleh gereja Reformasi pun dianggap menyimpang. Oleh Katolik dianggap menyimpang. Saya paham Anda menganut teologi itu. Jadi saya bisa maklumi kenapa Anda tersesat dalam brutalitas, genosida dan menjadikan itu pembenaran. Anda menjadikan Alkitab itu kitab suci sebagai sekedar buku tanah, sebagai sertifikat. Anda merendahkan kitab suci Anda sendiri. Ingin ditanggapi, Mbak? Ya, yang ingin saya tanggapi adalah begini. Kalau memang bapak-bapak yang ada di sini tidak ingin perang ini berhenti dan mengarahnya ke perdamaian, bapak-bapak di sini maunya apa? Maunya perang terus. Kita sudah berbulan-bulan membahas tentang perang di Gaza dan sekarang perangnya sudah berhenti. Kenapa sekarang masih marah-marah? Harusnya kan yang dibicarakan adalah damai. Tapi cara berdamainya seperti apa? Implementasinya seperti bagaimana? Konkretnya bagaimana untuk kita Indonesia bisa berperan pada perdamaian yang dicanangkan oleh Presiden Trump. Please jangan balik lagi mundur terus sampai Bapak Ibu akhirnya bapak-bapak yang ada di sini tidak lagi ngerti tentang sejarah yang fakta. Fakta sejarah itu karena sudah lewat nggak bisa diulangi. Jadi
sekali lagi mari kita orientasinya ke depan. Apa yang bisa kita lakukan secara konkret, gitu ya. Dan konkretnya yang mungkin paling bisa dilakukan adalah bagaimana Indonesia bisa terlibat dalam tata kelola Gaza yang baru. Karena Trump menghendaki keterlibatan dari negara-negara lain. Nah, ini kesempatan besar buat kita di Indonesia, Bapak Ibu semua. Jadi, tolonglah, Bapak-bapak yang ada di forum ini, di catatan demokrasi saat ini, pasti lebih cerdas, lebih pintar, lebih bijak, dan sebagainya. Berikanlah solusi, implementasi, perdamaian yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Baik. Itu yang saya bisa sampaikan dari Mesir. Mesir ini adalah contoh terbaik bagaimana Mesir yang dulu menyerang Israel 3 kali. Tahun 1948, tahun 1967, tahun 1973, tetapi memilih berdamai pertama kali tahun 1979. Israel akhirnya mengembalikan Gaza, Israel harus akhirnya mengembalikan gurun Sinai, mengembalikan Syam el-Sheikh, kota yang dibangun oleh Israel ini kepada balik ke pemerintah sejarah. Mesir Mas Hussein, untuk Gus Najib perdamaian. ingin merespon. Gaza baru dikasih Gus pada Najib. tahun 2005 kepada Palestina. Jadi orientasinya saya sekarang kira Mbak Monik konkretnya terlalu apa? jauh Perdamaian membawa bentuknya ini pada persoalan seperti agama. apa? Damai yang Saya seperti kebetulan apa lama dalam di Timur pikiran Tengah. Bapak Ibu semua? Ditahan dulu, Jangan Mbak hanya Monik, ditahan dulu. pikirannya, jangan hanya pikirannya hanya memusuhi Jadi orang Yahudi dan anti justru Mbak Monik ini Israel. terus-menerus sama sekali membawa tidak ini pada Pancasilais, sejarah Bapak Ibu versi semua. Jadi sekali lagi Kristen bagaimana evangelis konkret gitu ya. dari perdamaian. Jangan hanya Saya lama mengajari hidup di bangsa Timur Tengah Indonesia kebencian. dan Kita tidak udah mengenal tahu kebencian. bagaimana Kita ini iklim bangsa hidup yang, beragama di Timur Tengah itu. Pancasilais. Kita bergantian. Kita ini Ibu Bapak, kita bergantian. Pancasila Baik, kemanusiaan Mbak yang adil Monik dan ingin beradab, konkretnya, dan ditahan dulu. menerima semua bangsa termasuk bangsa Israel. Di forum yang lain. Gus Kasih Najib. kesempatan narsum yang lain. Gus Najib. Kalau soal kerukunan beragama yang tadi disinggung ya, sebetulnya di Timur Tengah ini kan kerukunan beragama sudah terjalin ribuan tahun. Yahudi, Kristen, Islam. Saya misalnya hidup lama di Damaskus. Di sekitaran Masjid Umayyah yang didirikan oleh Daulah Bani Umayyah itu justru perkampungan-perkampungan di samping masjid itu semuanya adalah perkampungan Yahudi dan Kristen. Nggak pernah ada persoalan sebelum Israel datang. Dan kita tahu kan di Bethlehem ini kan pemegang kunci gereja Kudus ini justru adalah Muslim. Jadi kalau soal kerukunan saya kira nggak perlu diajarin lagi. Persoalannya kan ini kan belum terwujudnya keadilan, ya kan? Kita ketika mengkeluarkan keadilan tanpa adanya, mengkeluarkan perdamaian tanpa adanya keadilan, ya itu ilusi, nggak bisa terjadi. Makanya Abraham Accord itu sebetulnya banyak ditolak oleh dunia Islam. Indonesia termasuk yang menolak karena Palestina belum merdeka, gitu. Institusi terbesar di Timur Tengah, Institusi Keislaman Al-Azhar di Mesir, nanti Mbak Monik bisa cek di sana, itu juga menolak konsep ini gitu. Karena perdamaiannya tidak dibangun atas asas keadilan gitu. Ya tentu tidak ada yang tidak menyambut adanya gencatan senjata ini, kita sambut. Tapi persoalannya kan soal kredibilitas Israel. Israel ini negara mana sih yang percaya sama Israel? Yang masih menyisakan kepercayaan kepada Israel? Saya kira kan nggak ada. Jadi semua orang bertanya apa yang menjamin bahwa kali ini Israel akan patuh? Karena kan tidak ada hukum internasional yang dipatuhi oleh Israel selama ini. Dan pembantaian yang dilakukan oleh Israel beberapa tahun terakhir ini kan sebetulnya hanya mengulang peristiwa yang terjadi seabad lalu yang sudah berulang-ulang. Ada pembantaian Haifa tahun 37 jauh sebelum Israel dibentuk. Kemudian ada pembantaian-pembantaian yang lain di Jenin, di beberapa tempat ya. Jadi ini kan persoalannya persoalan kredibilitas Israel saya kira gitu. Ya tentu kita nyambut bahwa ini intensitas perangnya meskipun belum berhenti. Tadi saya juga baca apa yang dikutip Mas Hussein bahwa hari ini masih terjadi beberapa pembunuhan dan Israel ini kan seperti yang digambarkan oleh Francesca Albanese, pelapor PBB, dia adalah pihak yang melakukan genosida yang terkejam dalam sepanjang sejarah modern gitu. Bertolak belakang dengan pemikiran Mbak Monik yang mengatakan bahwa anak-anak di Gaza di brainstorming, bahwa ada ajaran kebencian tadi, itu tidak ada. Cukup menohok sekali itu?
Sebetulnya kebencian terhadap penjajah, bukan kebencian terhadap Yahudi. Ini kan masalah kita bukan kepada Yahudi. Ini kan masalah kita adalah ideologi ekstrim Zionisme. Karena ideologi ini kan yang menjadi landasan berdirinya Israel, kemudian dengan memperkosa ayat-ayat kitab suci, begitu memanipulasi sejarah, gitu. Sebelum orang-orang Israel datang, penduduk Palestina itu sudah ada orang Mesir, orang Kanaan sebelum 3000 tahun ya. Jadi kan kita juga nggak mau ada orang dari tiba-tiba mengklaim sebagai keturunan Majapahit kemudian merasa berhak atas tanah Indonesia, kan kita juga nggak mau begitu. Ini kan saya kira klaim yang tidak berdasar begitu. Nah, dan kreditnya memang menurut saya adalah bukan kepada Donald Trump, bukan kepada Israel, karena saya yakin Israel nggak mungkin mau berunding, nggak mungkin mau gencatan senjata tanpa adanya tekanan dari. Jadi ini sebetulnya adalah kemenangan rakyat Palestina, kemenangan pejuang kemanusiaan dan kemenangan akal sehat, karena tanpa tekanan dari dunia internasional. Sekarang dunia ini kan betul-betul marah. Mungkin Israel bisa menghancurkan Gaza, tapi kemudian kan akhirnya peristiwa terakhir ini mampu membuka, membalik opini dunia internasional tentang Israel gitu. Banyak karena program-program seperti Mbak Monik ini kan program Hasbara namanya. Kampanye apa itu Mas didanai oleh Mas? Israel untuk memperbaiki citra Israel di mata dunia. Gitu. Maksudnya dan Mbak Monik di endorse Israel gitu? Iya, program-program seperti ini namanya program Hasbara. Programnya Israel dalam bentuk kampanye media sosial, dalam bentuk beasiswa pendidikan untuk anak-anak kita termasuk di Indonesia, anak-anak dari Sumatera Utara, dari NTT diberi beasiswa agrikultur, IT di Israel, itu kan bagian dari program. Itu sesuai fakta Hasbara. atau sudah dipelintir maksudnya? Fakta, faktual. Dan sebetulnya sekarang ini yang terjadi, makanya kita tidak boleh euforia. Sekarang yang terjadi justru adalah Israel sedang berusaha menghapus jejak kejahatan perang mereka melalui orang-orang seperti Mbak Monik dan juga jaringannya di Indonesia. Dan memang orang-orang begini mukanya harus tebal untuk menyebarkan kebohongan. Nah, yang kedua, Mbak Monik, Mbak Monik ngasih thumbs down. Oke. Kemudian begini, Pak. Ada salah seorang influencer Palestina yang baru meninggal, Soleh Al-Jafrawi ya namanya. Akun Instagramnya terverifikasi, followernya 4,5 juta. Sudah panjang sekali perjalanan akun ini, banyak sekali merekam kejadian-kejadian langsung dari Gaza. Hari ini akun itu hilang. Dan kemudian, jadi ada upaya menghapus jejak-jejak kejahatan perang Israel, ini yang harus kita atensi. Kemudian Israel juga di anggaran tahun 2025 ini mengucurkan dana sangat besar sekali membayar konsultan namanya Clock Tower, itu mantan manajer kampanyenya Trump, untuk mempengaruhi jawaban AI, baik itu ChatGPT, Meta ataupun yang lain, agar menjawab sesuai dengan narasi Israel. Nah, ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan Prof. Susi bahwa jadi menggunakan berbagai perangkat termasuk, tapi Mbak Monik mohon maaf tadi saya ingatkan rasanya kurang etis ketika Mbak Monik di layar tadi kami tampilkan dengan menggunakan jari jempol ke bawah. Mbak Monik kalau ingin menanggapi langsung saja argumen, bukan dengan reaksi gestur Mbak Monik. Mbak Monik. Iya, karena apakah saya betul tadi suami saya yang mendengar. Iya, karena tadi suami saya bilang suara saya tidak terdengar, di silent. Jadi bagaimana saya bisa merespons kalau saya di mute gitu loh sama catatan Demokrasi TV One. Jadi tolong kalau saya bicara jangan di mute. Artinya bukan, sorry ini jangan sampai Anda ngeles Mbak. Soalnya yang kami tangkap Anda tadi memberikan thumbs down ketika komentar dari Gus Naji bahwa Anda ini merupakan campaign. Anda di-endorse Israel. Bukan karena teknis, karena kami audio dari tadi kami nyalakan. Hasbara. Oke, baik, saya sekarang yang bicara ya Bapak. Pak Naji tadi mengatakan tentang Hasbara. Nah, saya ingin tekankan di sini. Saya ini adalah sejak tahun 2016 saya mendirikan yayasan non-profit. Saya tidak dibayar oleh Israel. Untuk apa Israel membayar saya? Saya bukan siapa-siapa. Tahun 2016 ketika saya bikin yayasan saya, program saya hanyalah edukasi melalui film.
film toleransi tentang Israel dan Palestina, Yahudi dan Islam. Itu bisa kok dilihat Bapak Ibu semua film-filmnya seperti apa. Israel itu tidak boleh membayar orang, nggak boleh membayar buzzer. Lihat aja Bibi menerima fasilitas untuk pergi ke Amerika, itu dia dikasusin. Jadi jika Anda menuduh saya sebagai hasbara, Anda telah mendiskreditkan saya di depan penonton dari catatan Demokrasi TV One. Karena itu makanya saya membantah. Saya ini pelayanan, saya berada sebagai seorang pelayan dari Alkitab saya. Alkitab saya yang isinya sejarah bangsa Israel. Jika saya tidak menganggap kebenaran di dalam Alkitab itu benar, firman Tuhan itu adalah kebenaran, maka saya ini adalah orang Kristen abal-abal. Saya tidak mau seperti itu. Karena itu ketika Pak Naji mengatakan saya bermuka tebal, yes, saya memang bermuka tebal. Saya harus berani memperkatakan kebenaran. Meskipun saya dihujat, dicaci maki, dikatain seperti yang Bapak Ibu tadi saksikan sendiri. Ini adalah tentang kebenaran Bapak Ibu. Keadilan, perdamaian tidak akan bisa terwujud tanpa kebenaran. Dan kebenaran itu sumbernya hanya satu, dari Alkitab. Kenapa saya ngotot tentang Alkitab? Karena di situ tertulis tentang bagaimana Musa membawa punya bangsa challenge Israel masuk buat ke Monik, tanah saya punya challenge. perjanjian Coba dari Mbak Mesir. Monik datang Jadi, ke back to the tembok Bible. ratapan Buat bawa Anda semua Alkitab. yang orang Kristen Kalau harus nggak back diudahin to the hebat. Bible. Ya, coba Saya challenge ya. rasa cukup di sini Sekali Bapak lagi Ibu seperti karena kan, saya sedang saya dalam challenge perjalanan Monik sehingga datang saya ke tidak Yahudi bisa Israel. mengikuti lebih lanjut. Sana Saya mohon undur diri. tembok ratapan, saya punya challenge Mbak Monik yang mengatakan sebagai pelayan Bible gitu ya. Silakan datang ke tembok ratapan. Kemudian membawa Bible-nya di tengah-tengah orang Yahudi, lihat apa kira-kira responnya. Saya yakin akan diludahi itu. Karena sebegitu diskriminatifnya Yahudi itu. Ya bahkan kepada mereka yang mendukung gitu kan. Dan kalau tadi dikatakan katanya anak-anak di Gaza itu diajarkan terorisme gitu ya. Saya kan tinggal di Gaza 12 tahun. Nggak ada masalah-masalah seperti itu ya. Masalah doktrinasi ke anak-anak di Gaza. Doktrinasi itu hanya bicara bagaimana kita sebagai negara dijajah harus melawan penjajah. Sebatas itu. Ya, tapi yang bisa kita lihat malah itu viral banyak banget sumbernya. Lihat pola pengajaran anak-anak Yahudi Israel. Itu jelas banget kata-katanya. Kalau kalian bertemu orang Arab, apa yang kalian inginkan? Mereka jawab tuh, ada video yang tersebar ya. Kami ingin sekali membunuh mereka. Seperti itu hal yang biasa. Dan gini, saya ketika dapat flyer malam hari ini akan berhadapan dengan tokoh seperti ini, ya saya sebetulnya sudah sangat paham lah bagaimana muaknya masyarakat Indonesia terhadap keberadaan oknum-oknum seperti ini. Maka saya juga tidak bisa menyalahkan teman-teman media karena sayang sekali pemerintah Indonesia kita ini belum punya regulasi sampai hal seperti ini. Harusnya ketika Indonesia punya konstitusi anti penjajahan, mendukung kemerdekaan, itu harus ada turun-turunannya. Makanya ada dibuat regulasi. Misalnya penyebaran paham Zionisme di Indonesia. Itu penting sekali agar makhluk-makhluk seperti itu nggak muncul lagi dan tidak meresahkan. Dan sebetulnya teman-teman ini saya ingin mengajak teman-teman ya ngasih masukan. Kalau kalian tidak mau melihat makhluk-makhluk semacam ini tampil di televisi, ya silakan saja buat yang namanya itu laporan bareng-bareng. Iya, karena itu ada celah-celahnya. Indonesia ini kan ada satu pasal tahun 2000 berapa itu ya. Pokoknya pasal yang menyebutkan bahwa semua ideologi yang mengancam itu ada pasal dalam hal intelijen ya, mengancam ideologi Pancasila dan ideologi Indonesia secara umum anti penjajahan itu bisa dikenakan hukum loh. Dan kita melihat banyak orang-orang yang terang-terangan menyebarkan paham Zionisme di Indonesia. Dan ini paham yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Ini bisa dipidanakan sebetulnya. Kemudian juga bicara tentang ras dan diskriminasi. Ini jelas-jelas Yahudi itu, Israel itu berdiri, bukan Yahudi ya. Zionis Israel itu dalam ideologinya itu menggunakan pemahaman ras unggul. Bagi mereka warga Palestina itu adalah ras bawah. Orang-orang Yahudi Zionis itu adalah ras unggul. Ini juga menyalahi ketertiban Indonesia.
maka teman-teman ya dimanapun berada silakan gunakan pasal-pasal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi pemandangan mengerikan seperti ini gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kita kembali ke topik bagaimana mewujudkan Palestina yang berdaulat, dan kami ingatkan tadi untuk Mbak Monique Rickers, kami tidak sama sekali mematikan audionya selama dialog ini berlangsung. Sangat disayangkan karena kita berbeda lokasi, berbeda jarak sehingga mungkin saja ada gangguan sinyal. Gestur tadi sangat kami sayangkan, mohon maaf untuk semua narasumber, jangan diulangi lagi gestur yang tidak beretika. Kami kembali sesaat lagi. Prof. Hikmahanto, operasi militer apakah dihentikan secara permanen? Masa depan Gaza jelas pasti. Ya, jadi kalau saya lihat diskusi tadi, mungkin karena Mbak Monique gitu ya, yang sudah keluar dari sambungan kita. Jadi Mas Irfan juga terpancing untuk kita selesaikan berdua saja gitu ya. Kalau saya fase itu udah selesai lah, saya bilang udah. Masih. Tapi gini. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah pertama kita lihat dari televisi bagaimana rakyat di Palestina menyambut apa yang terjadi pada saat sekarang. Bahwa serangan sudah tidak ada lagi, kemudian pasukan dari Israel sudah mundur dan dari pihak Hamas juga sudah memenuhi komitmennya untuk mengembalikan para sandera, tadi juga sudah kita lihat. Dan yang pasti adalah sekarang ke depan itu seperti apa. Siapa yang harus memikirkan masa depan dari rakyat Palestina? Tentu ya rakyat Palestina. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, kalau menurut saya harus ada negara-negara yang mampu untuk membantu rakyat Palestina sampai pada titik dia akan menjalankan hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang ambil peran siapa itu, Prof? Negara-negara yang saya mengatakan, jadi kalau misalnya Bapak Presiden tadi ketika kembali dari Mesir mengatakan bahwa ya kami diminta untuk menyaksikan. Ini kan untuk mengendorse apa yang menjadi kesepakatan yang dibuat oleh Presiden Trump dengan co-chairnya dari Turki, dari kemudian Mesir begitu ya, untuk mengatakan bahwa ini fase-fase yang akan dijalankan. Nah, menurut saya kalau misalnya Bapak Presiden bisa kapitalisir ini, ya, posisi kita yang sangat dibutuhkan, karena mungkin dari Asia Tenggara kita yang bisa hadir dan mau hadir di sana, tentu kita harus bersuara. Saya selalu mengatakan bahwa kenapa tidak kita Indonesia membanjiri katakanlah dengan sumber daya manusia, sumber daya keuangan yang kita mungkin miliki ya, yang kalau misalnya saya tadi katakan 200 triliun yang digelontorkan oleh Pak Menteri Keuangan ke bank-bank ini, kenapa tidak kemudian dimanfaatkan di sana? Itu dalam konteks bahwa kita ingin mengawal proses ini sampai dengan rakyat Palestina benar-benar menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Tadi Mas Hussein mengatakan dulu juga sudah pernah, setuju. Tapi sekarang ini harus berhasil. Dan ini kesempatan bagi kita Indonesia. Bapak Presiden pada waktu sebelum berangkat ke Mesir itu kan mengadakan rapat di Hambalang. Dan salah satu isunya adalah kesiapan TNI untuk jika sewaktu-waktu diminta untuk hadir di Gaza untuk mengisi ISF, International Stabilization Force. Nah, kalau menurut saya dahulu itu. Tadi Mas Hussein mengatakan, siapa yang akan mengawal? Ya. Apakah dari negara-negara Timur Tengah yang mungkin jumlah yang akan dikontribusi tidak sebesar seperti Indonesia? Kita bicara 20.000. 20.000 orang ini besar. Amerika Serikat katanya yang saya dengar mengirim hanya 200 orang. Ya, 200 orang. Ini 20.000. Pertama itu. Yang kedua, kalau menurut saya kerahkan BUMN-BUMN kita, kerahkan perusahaan-perusahaan swasta kita
untuk terlibat dalam proses rekonstruksi dari Gaza. Ya. Kita ingin bahwa di sana banyak orang-orang Indonesia yang bisa melihat dengan kepala mata sendiri seperti Mas Hussein ada di Gaza, ya, dan membantu betul-betul rakyat Palestina. Bu Susi, itu bisa diwujudkan, Ibu? Mungkin tidak ruang untuk Indonesia diberikan ke sana juga, ikut kontribut? Masalahnya mungkin secara diplomatis kita kurang punya kekuatan untuk membuat negeri kita punya bargaining position. Tidak terlihat dalam narasi-narasi, tidak terlihat dalam pidato. Kita lupa bahwa kita punya Tan Malaka, kita punya Cokro Aminoto dan sebagainya yang cukup gigih untuk memperjuangkan sesuatu, ya. Jadi ini yang dibutuhkan sehingga semua bersemangat untuk mendukung peran Indonesia yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh mereka sebagai kedok bahwa ini sesuatu yang permanen gitu. Padahal mereka mengejar 4,5 miliar dolar dalam 10 tahun dengan investasi-investasi yang tidak mungkin datang dari negara yang dianggap remeh. Jadi kita jangan dianggap remeh. Nah, ini yang saya ingin sampaikan juga, bahwa jangan kemudian kita berpaku kepada presiden sendiri. Para pembantunya itu harus aktif. Jadi ketika Bapak Presiden sudah pulang seperti ini para pembantu presiden, menteri-menteri, semua sudah harus berpikir apa yang bisa dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan di Gaza dan kemudian memecahkan masalah di Indonesia. Ini kan sekarang banyak nih yang mengatakan banyak kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kalau misalnya jadi Menteri Tenaga Kerja, apa nggak pernah berpikir ini salah satu opsi, dan kita bisa kok mengatakan, kalau saya lihat Presiden Prabowo bicara dengan Presiden Trump kan kolegial, bisa mengatakan oh ini begini, saya harus mau ke ini. Kenapa tidak kita lakukan seperti itu? Tapi kalau menteri-menterinya tidak menyiapkan segala sesuatu, saya juga sayangkan, karena kalau misalnya presiden harus yang memikirkan segala sesuatunya ya repot. Nah, jadi ini yang saya harap bahwa semua bergerak seperti itu. Mas Najih, boleh gunakan mic-nya? Iya, sayangnya pada pertemuan KTT di Sharm el-Sheikh Mesir kemarin itu kemerdekaan Palestina justru tidak bergema gitu. Tidak ada suara lain atau pandangan yang baru dari Amerika tentang kemerdekaan Palestina. Jadi ini yang saya kira perlu menjadi catatan, apalagi Netanyahu mengatakan perang ini belum berakhir. Dan memang ya kita harus akui bahwa tapi seingat kami 1 hari setelah bertemu dengan Trump di mobil langsung dibantah, langsung diralat pernyataan Netanyahu. Bu Sunaji. Ya siapa yang bisa menjamin itu? Oke. Gitu. Karena seperti beberapa pimpinan Arab dulu pernah sampaikan. Dulu Muammar Gaddafi, kemudian Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh itu dulu pernah mengatakan bahwa Israel itu hanya mengenal bahasa senjata sebetulnya. Israel itu hanya mengenal bahasa senjata. Makanya dia bisa menyerah hanya kepada Iran, dia bisa menyerah hanya kepada tekanan-tekanan keteguhan Hamas ya di Gaza yang tidak menyerah, padahal itu ormas sipil melawan militer resmi dengan peralatan yang paling canggih di dunia gitu. Dan tadi Mbak Monik sampaikan bahwa ada kurikulum kebencian terhadap Israel, terhadap Yahudi, nggak ada itu sebetulnya. Yang ada adalah perlawanan terhadap kolonialisme, dan itu sah gitu. Karena di dalam resolusi PBB 37 tahun 1982 itu bangsa yang terjajah itu berhak untuk melakukan perlawanan dengan cara apapun, termasuk dengan perlawanan bersenjata. Jadi Hamas tuh nggak bisa disebut teroris. Karena mereka adalah orang yang memperjuangkan hak kemerdekaannya sebagai bangsa. Apakah Hamas pernah melakukan operasi teror di luar Palestina? Enggak ada, enggak pernah. Dan kejadian 7 Oktober kemarin, kematian paling banyak itu hasil investigasi mereka sendiri di Israel, yang juga disampaikan oleh mantan Menhan Israel Yoav Gallant. Dia mengatakan bahwa kebanyakan korban meninggal, korban tewas di Israel itu oleh tentara Israel sendiri, karena ada doktrin di kalangan militer Israel itu yang disebut sebagai Hannibal Directive. Oke. Gitu. Kalau boleh saya sedikit ya, Gus, dengan tadi pernyataan Israel gitu ya.
Kalau saya melihat gini, unit analisis itu nggak bisa pada level negara. Tapi unit analisis itu harusnya juga pada siapa yang memegang tampuk kekuasaan. Nah sekarang ini yang memegang tampuk kekuasaan itu kan Benyamin Netanyahu. Oke. Nah kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu, ini sangat-sangat ekstrim. Ya. Dan kita tapi sangat ada yang berharap lebih ekstrim genosida lagi. tidak lagi terjadi di Gaza. Sesaat Betul. lagi kami akan segera kembali pemirsa. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada BHS yang sudah mendukung catatan demokrasi, teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga UKI. Tepuk tangannya mana teman-teman? Semoga kalian bisa mencerna apa yang tadi diucapkan oleh para narasumber, Kang Irfan, Prof. Hikmahanto, Bu Susi, Gus Najih, Mas Husin. Terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Kita berharap bukan hanya berhenti pada kata damai, tapi tidak ada lagi yang namanya penembakan, memuntahkan rudal. Harapannya berhentinya genosida di Gaza ini bersifat permanen. Kita tidak lagi disuguhkan dengan pembantaian yang ada. Saya Andrew Beda Merkuri, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Bu Susi. Dipersembahkan oleh